warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, pada kesempatan ini aku udah minta waktu nih sama teman kita namanya Agung dari BP 2014. Kebetulan Agung ini jurusannya Ilmu Hukum Universitas Andalas. Nah, kenapa aku memilih Agung sebagai narasumbernya? Kebetulan aku dengar info dari teman-teman bahwasanya Agung ini punya 9 organisasi dan masih aktif kuliah di UNAN ini. Nah, gimana ya kisah Agung dengan 9 organisasinya? Yuk kita tanya. Nah, Bro. Jadi saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 yang benar punya 9 organisasi. Jadi awal saya terlibat dalam 9 organisasi ini itu berawal dari semester 3. Saya mendaftar hampir ikut semua organisasi, tapi yang menjadi hanya 9. Ada satu yang di kampus, itu pun sekarang udah keluar. Sekarang karena udah masuk mahasiswa tahun akhir, aktivitas di semua organisasi udah diturunin, jadi sekarang yang aktif nggak hanya 3: Indonesia Cyber Law Community, Indonesia Law Action Oh, berarti udah beberapa organisasi dijelaskan oleh Agung tadi. Nah, kebetulan itu organisasinya berada di UNAN semuanya, Bu? Enggak, untuk organisasinya yang 3 yang masih aktif itu berada di luar kampus, luar kampus. Ekstra kampus, oke. Jadi gini teman-teman, mungkin kita mau tahu ya gimana sih alasan Agung mengambil organisasi yang di luar kampus. Kebanyakan kan teman-teman kita tuh sukanya organisasi itu yang mungkin ya di dalam kampus biar setadi atau sejalan dengan kuliahnya. Nah, gimana sih alasan Agung? Sebenarnya kalau organisasi itu tergantung mahasiswanya mau organisasi dalam kampus atau luar kampus. Semuanya semuanya sebenarnya bermanfaat, cuman levelnya berbeda. Kalau di luar kampus otomatis levelnya lebih jauh, cakupannya orang-orang yang kita kenal, lebih berpengalaman dan pakar bidang-bidangnya. Sedangkan di dalam kampus lingkupnya masih mahasiswa. Mungkin kalau dalam kampus kamu lingkupnya antara senior dan junior itu aja. Nah, begitu loh teman-teman penjelasan dari Agung. Jadi kita juga dapat gambaran bahwasannya organisasi itu nggak cuma hanya di lingkungan kampus kita aja. Nah, lingkungan luar pun juga akan mendukung bagaimana perkembangan kita nantinya ke depannya. Seperti yang dibilang Agung tadi, mungkin dengan kita mengikuti organisasi di luar, kita juga akan menambah link, menambah teman, menambah pengalaman yang tidak hanya kita dapatkan di kampus saja. Nah, buat terakhir nih, Bung, gimana sih cara Agung nyimbangin antara kuliah sama organisasi dan yang kebetulan berada di luar juga? Kalau sebenarnya untuk menyimbangi waktu kuliah dengan berorganisasi itu tergantung manajemen mahasiswa masing-masing. Kalau dia pintar mengatur waktunya, otomatis tidak akan bentrok antara kuliah dengan organisasi. Kalau cara aku sih, ketika organisasi itu ada kegiatan, tentu kita harus mengkondisikan dengan perkuliahan kita. Seandainya bentrok, kita minta izin lah sama ketua, sama orang organisasi, sama ketua organisasi. Tapi kalau tidak bentrok, ya ikuti organisasi. Kalau untuk manajemennya sih sebenarnya pandai-pandai lah melobi ketua organisasi, misalnya kok memberikan KRS, nah gitu. Nah, oke teman-teman, banyak sekali ya informasi kita dapatkan dari Agung. Seperti yang terakhir ini, Agung sampaikan bahwasanya kalau emang teman-teman minat buat ikuti organisasi di luar, yang mungkin sampai saat sekarang masih takut atau Halo Dina. Hai. Aku mau nanya nih seputar HMIK. Kebetulan kamu tahun lalu kan ikut kepengurusan HMIK. Nah, tahun kemarin kamu di bidang apa sih, Din? Kalau di himpunan sendiri, Dina masuk divisi pemprofil, yaitu pengembangan profesi dan ilmiah. Kebetulan kalau di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini ada 5 divisi. Ada pemprofil yang tadi, terus ada pemorder, pemberdayaan organisasi dan kaderisasi, ada komdis, komisi disiplin, ada danus dan dana usaha, sama humas, hubungan masyarakat. Kalau di divisi pemprofil itu sebenarnya tugasnya itu sebenarnya untuk nampung, mewadahi aspirasi-aspirasi dari keluarga ilmu komunikasi. Jadi misalnya kalau ada dari keluarga ilmu komunikasi itu pengen dibikinin satu acara, misalnya kayak olahraga lah, bikin futsal rutin atau badminton buat cewek. Jadi aspirasi mereka tuh kami tampung. Nanti kalau emang layak untuk dijadikan dijadikan sebuah acara, akan kami aplikasikan langsung dalam bentuk acara. Jadi itu nanti masuk ke dalam proker tambahan. Sedangkan proker wajibnya di divisi pemprofil itu sendiri, seperti malam wisudawan atau kongres, itu biasanya 4 kali dalam setahun.
Terus ada Kominiver. Nah, kalau Komvesta itu kan merupakan acara tahunan dari himpunan. Biasanya terdiri dari beberapa rangkaian acara. Nah, kalau tahun kemarin terdiri dari tiga acara, yaitu pertama news anchor, beda film, sama seminar nasional animasi. Itu sih sebenarnya kalau dari divisi pemprofil sendiri. Kalau dari himpunan kan masih banyak tuh proker-proker lainnya yang berhubungan dengan internal dari kepengurusan. Kebetulan yang dari divisi kemarin yang pemprofil itu ada acara internal sama acara eksternalnya. Kalau internal kan tugasnya untuk mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga ilmu komunikasi, sedangkan eksternalnya yaitu untuk membranding ilmu komunikasi lebih detail lagi ke masyarakat luar, sehingga orang luar tahu lah ilmu komunikasi itu ini loh. Itu sih kira-kira. Oke, makasih ya Dina. Jadi Dina dari divisi Pemprofil. Oke, buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu divisi Pemprofil, nah berikut kalau udah dijelasin sama Dina, semoga teman-teman jadi ngerti. Oke, makasih Dina. Oke, selamat siang Rinka. Hai, siang. Nah, kebetulan nih aku mau nanya seputar reading room. Kita kan sama-sama anak komunikasi. Nah, kebetulan aku tahu Rinka kemarin jabatannya sebagai ketua RR ya. Iya, benar. Nah, boleh cerita sedikit nggak Rinka gimana sih reading room yang ada di ilmu komunikasi? Jadi di Reading Room itu adalah salah satu organisasi yang ada di jurusan ilmu komunikasi. Nah, di sana kita ada kepengurusannya. Terus kemarin kebetulan aku menjabat sebagai ketua dan aku merasa senang banget di Reading Room itu karena aku mendapatkan teman baru dan pengalaman organisasi yang baru. Di sana kita ada berbagai macam buku, nggak hanya buku komunikasi aja, melainkan buku-buku yang umum seperti politik juga ada, sosiologi, terus apa ya itu atau ilmu yang bersangkutan dengan ilmu komunikasi juga. Terus buku-buku ilmu komunikasinya juga lumayan lengkap, juga ada psikologi komunikasi, ada teknologi komunikasi dan sebagainya. Juga ada buku metode penelitian. Terus selain itu kita juga bisa cari-cari contoh laporan magang seperti laporan di Trans TV atau Metro dan sebagainya. Selain itu juga ada skripsi dari senior kita ini. Buat kamu anak komunikasi bisa cari contoh skripsi atau baca-baca di sana. Ya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya Rinka. Mungkin teman-teman kita yang mau nanya, suka dukanya jadi anggota RR apa sih? Sukanya kita ada organisasi baru, bisa ada pengalaman baru juga. Terus kita bisa mengetahui buku-buku yang cocok, jadi kita gampang nyarinya kalau buat skripsi misalnya. Terus kita bisa lihat skripsi dari senior. Terus kita juga nanti ada rapat yang dilakukan di luar universitas yang pasti seru banget, ada upgrading, ada acara lainnya. Yang penting kamu gak bakal nyesel masuk ke RR. Bukannya apa ya? Bukannya sih nggak ada karena RR terlalu seru. Oke, nah buat pertanyaan yang terakhir nih Rinka, mungkin teman-teman kita juga mau tahu gimana sih syarat atau tata cara biar bisa gabung sama RR-nya Ikom. Syaratnya itu gampang. Yang pertama niat, yang kedua loyalitas tanpa batas. Terus kita waktu mendaftar juga bawa KRS sama itu KTM. Terus nanti setelah itu ada interview. Habis itu baru pengumuman lulus dan tidak lulusnya. Nanti kalau gabung di RR kita juga dapat banyak keuntungan. Yang pertama yaitu akses ke buku-buku sangat dekat. Jadi kita dalam bikin tugas kuliah tuh jadi gampang lah. Terus kita dapat SK nantinya yang berguna buat SAPS buat lulus. Halo, selamat siang Ovi. Mohon waktunya sebentar. Nah, di sini Nadia mau nanya nih Ovi. Ovi kan salah satu anggota PHP, benar kan? Terus aku mau nanya nih Ovi, gimana sih PHP, organisasi PHP itu? Ya soal siang gimana nih ya? Ini PHP itu berdiri pada tahun 2003 yang lalu, di mana terbentuknya PHP itu melentaskan karena
aspirasi mahasiswa gitu kan. Nah, di mana PHP ini kan merupakan sebuah wadah untuk kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Nah, melalui PHP ini kita bisa menyampaikan kepada pihak rektor apa keresahan kita kan. Nah, jadi dalam PHP tersebut memiliki keanggotaannya seperti pertama anggota muda, lanjut ke pengurus, lalu lanjut ke anggota istimewa. Nah, di mana kalau di anggota muda tersebut kita dilatih selama 1 tahun untuk menjadi pengurus. Nah, di sana kalau kita sudah menjadi, nah jadi ada yang dinamakan idul camp. Setelah kita melakukan idul camp, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ke pengurus. Nah, ketika kita sudah pensiun jadi pengurus, kita dinamakan anggota istimewa. Anggota istimewa itu telah menempuh anggota muda, anggota pengurus. Nah, jadi PHP itu sendiri memiliki jagoan yang dimana berpikir, bergerak, atau mati di tempat. Nah, ketika kita berpikir, maka kita akan senantiasa hati nurani kita itu akan melakukan pergerakan. Nah, dimana landasan PHP ini merupakan suatu organisasi pergerakan yang ideologinya bebas. Nah, mungkin sedikit cerita dari saya. Oke, mungkin teman-teman juga mau nanya nih Ovi, gimana sih cara masuk organisasi PHP-nya, apa syarat ketentuannya? Nah, kalau di PHP itu sendiri, biasanya kalau open recruitment itu buka pada bulan Mei. Pada bulan sekarang ini telah buka open recruitment, di mana syaratnya gampang, cuma CRS, foto 3x4, lalu mengisi formulir data, nah dicampur dengan mak hijau. Nah, mungkin cuma sekedar itu. Dan nanti pada pendaftaran selanjutnya kita bisa wawancara kenapa sih kita memilih PHP, apa alasannya. Mungkin kayak gitu aja. Oke, makasih banyak ya Ovi. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa itu organisasi PHP dan syaratnya udah dijelasin sama Ovi. Nah, makasih banyak Ovi. Selamat siang Cia. Siang Nadia. Nah, mohon waktunya sebentar ya Ce. Aku mau nanya nih, di farmasi kan ada organisasi. Nah, kebetulan Cia masuk organisasi apa ya? Cia masuknya organisasi passport.com. Jadi passport.com ini adalah farmasi sport community, di mana organisasi ini bergerak di bidang olahraga. Jadi kita mengumpulkan atlet, terus ikut-ikut lomba yang di farmasi. Secara farmasi agak kekurangan atlet di olahraga. Nah, kalau cara masuk atau gabung sama organisasinya gimana Ce? Ya ikut open recruitment, ntar kita diwawancara, lalu kita diberikan pesan. Nah, selama ikut organisasi ini apa sih suka duka yang udah Cia lalui? Ya sukanya banyak seperti ikut-ikut upgrading, lebih dekat sama para rekan lainnya. Terus kalau dukanya sih kayak ngumpulin atlet yang banyak, agak ribet kayak gitu lah. Sering salah misalnya kan. Terus lumayan lah. Nah, selanjutnya nih Cia, mungkin teman-teman kita juga mau tahu nih gimana sih pengalaman Cia selama di organisasi. Jadi pengalaman Cia selama di organisasi, jadi kan Cia anggota divisi futsal. Divisi futsal ini kayak kita menggerak mengangkat atlet, misalnya ikut pelatihan atlet, melatih atlet kayak gitu. Terus ntar mengkoordinir atlet, misalnya kita ikut ada perlombaan kayak Komnan. Terus banyak lagi yang diikuti oleh mahasiswa kesehatan, misalnya yang diadakan oleh Stifam dan lainnya. Jadi kemarin selama saya di passport.com ada mengangkatkan acara namanya INEXP 5. Jadi INEXP ini digerakkan oleh panitia di bawah dari pasport, di bawah divisi futsal sama divisi putih. Jadi kami mengadakan perlombaan antar mahasiswa kesehatan se-Sumatera Barat. Dan itu alhamdulillah berhasil kami laksanakan dan telah meningkat dari sebelumnya. Jadi ya menurut saya pengalamannya itu baik lah. Oke, makasih banyak ya Cia. Mungkin buat teman-teman yang mau tahu seputar organisasi yang dari farmasi, berikut kita dijelasin sama Cia. Nah, makasih banyak Cia.